Zebra Team, ketemu lagi di DPI episode darurat karena banyaknya permintaan dan juga request di media massa di mana banyak orang-orang yang ingin tahu bagaimana pendapat pandit-pandit DPI terkait hasil-hasil yang terjadi di midweek Liga Champions antara Madrid versus Manchester City dan juga ada kemarin Liverpool lawan Villarreal. Dan tapi sebelum kita ngomong ke Liga Champions juga tadi kita nonton ada timnas di ajang SEA Games menghadapi tim tuan rumah Vietnam yang langsung dicukur 3-0, tapi nggak apa-apa, masih partai perdana, mungkin masih belum panas. Dan langsung saja gue nggak sendiri pastinya karena hari ini gue sama keluarga gue, karena tinggalnya serumah bareng, ada Bes dan juga Coach Yasin. Halo, what's up Coach Yasin dan juga Bes? Halo. Halo, tapi sebelum kita ngobrol, pastinya kita nggak akan ada di sini kalau nggak ada GeForce yang selalu setia menemani kita. GeForce Fast Moving Automotive Parts untuk kendaraan kamu lebih optimal. Ada pabriknya sendiri di Indonesia. Kalau kalian mau tahu GeForce seperti apa promo dan juga speknya, langsung aja follow di Instagramnya @GeForce_id atau juga cek di e-commerce kalian di Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lain untuk tahu harga-harganya dan juga pengen tahu spesifikasi dari produk-produk GeForce. GeForce untuk otomotif kalian lebih prima. Oke. Kita ngomongin yang pembuka dulu ya, karena kita harus nasionalis dulu. Timnas Indonesia SEA Games di bawah Sintayong tadi langsung menderita kekalahan 3-0. Ini udah sama Coach Ruki ya. Ada Best dulu ya. Coach Ruki dulu, karena udah pakai baju timnas dan mantan penerjemah Luis Mia. Pasti ada kedekatan emosional. Gimana lo ngeliat timnas tadi langsung dihajar 3-0 sama tuan rumah, Best? Enggak, gue mau mengutip perkataan lu yang di awal dulu tadi, bahwa nggak apa-apa kalah sekarang, masih ada pertandingan lain. Menurut gue itu mental yang harus kita ubah di Indonesia. Kita nggak boleh menerima kalah lawan Thailand, kalah lawan Vietnam, udah biasa kalah lawan Vietnam, udah biasa kalah lawan Thailand, nggak boleh. Kita harus berbenah karena kekalahan ini tidak kecil, jangan kita lihat dari skornya, Ji. Karena skor bisa aja lebih sebenarnya, tetapi kita lihat dari permainan, di mana Vietnam di awal-awal mereka juga ragu-ragu. Mereka juga takut-takut untuk main terbuka melawan Indonesia. Karena Indonesia kan di AFF hasilnya bagus. Terus bisa ngimbangin permainan Vietnam di Suzuki Cup yang terakhir kan. Terus yang ini akhirnya Vietnam dia nggak langsung menyerang, nggak langsung stretch pertahanan Indonesia. Tetapi dia lihat dulu, dia baca dulu, dia hati-hati dulu. Nah di situ sebenarnya Indonesia bisa punya inisiatif untuk lebih bisa pegang bola, lebih menguasai pertandingan. Akhirnya Vietnam tadi Ji, yang gue lihat ya, kita biarin dia main, kita biarin dia berkembang, akhirnya dia nemuin ritmenya dia. Dia menemuin temponya dia. Akhirnya ketika Indonesia menyerang, mereka rebut, counter press, main, switch play. Jadi di sini gue ngelihatnya yang kekurangan terbesar dari Indonesia menurut gue pribadi ya, itu ada dari segi experience. Di mana gue ngelihat dari permainan Vietnam sangat matang, jarak antar lininya sangat kecil ketika mereka bertahan, apalagi di awal-awal babak pertama. Mungkin teman-teman juga bisa lihat bagaimana timnas Indonesia itu lumayan bisa masuk ke wilayah pertahanannya Vietnam, tetapi nggak bisa masuk, nggak bisa bikin peluang yang utuh. Tetapi Vietnam ketika mereka bertahan, mereka langsung 5-3-2. Ketika mereka menyerang langsung fullbacknya langsung naik tinggi. Nah di sini menurut gua peran pemain-pemain yang main di luar negeri macam Masnawi, Arhan ini penting banget sebenarnya. Kalau melawan tim seperti Vietnam. Kalau Vietnam ditekan juga dengan fullback kita yang overlap, gue rasa Vietnam juga nggak akan terlalu bisa mengembangkan permainannya. Dan di sini menurut gue ini bisa jadi bahan pelajaran yang penting dan kita tidak boleh tidak boleh membiasakan bahwa kalah dengan Vietnam, kalah dengan Thailand itu biasa. Jadi kalau bisa hasilnya harus lebih baik lagi ke depan. Gimana Bes? Gimana Coach? Lo kan yang salah satu juga pendukung Sintayong yang percaya Sintayong adalah orang yang tepat untuk timnas Indonesia, dan sekarang dengan tim yang mungkin beda sama kemarin di AFF yang masih ada beberapa pemain muda juga seperti tadi ada Ronaldo juga di sana. Lo melihat seperti apa Coach? Lo tahu gue nggak pernah nonton liga lokal, Liga 1 dan lain-lain, dan hanya timnas yang gue tonton. Jadi yang ada di benak gue itu kan timnas AFF, kualitasnya seperti itu. Jelas gue punya harapan pada saat gue nonton, mainnya kira-kira 10 menit gue udah kecewa. Oke. Dan tambah lama tambah kecewa karena mainnya ya nggak banget. Gini, kalau lu ingin menguasai pertandingan, satu, you have to control the ball dulu. Oke. Berapa kali kita dapat counter, kita lakukan crossing, ya bolanya nggak nyampe gitu loh. Bukannya lu tunggu dulu, lu passing ball possession, lu
press Vietnam baru dengan kombinasi skill individu. Itu nggak kelihatan sama sekali. Ini bukan timnas yang gue kenal. Kalau kita bicara 3-0, dengan sedikit keberuntungan harusnya 6-0, 7-0. Begitu banyak yang didapatkan. Di atas kertas kita bisa bilang, oh ya, ini bisa dibilang calculated loss karena lawan tim tuan rumah, tim yang cukup favorit. Jadi kalau kalah oke, biasa. Itu gue bisa terima. Tapi yang gue nggak bisa terima, you barely create chances. Nyaris nggak ada peluang. Ngerti nggak? Kalau lolos, mungkin lolos. Lu lolos sebagai runner-up. Tapi gue nggak tahu apa yang harus dirubah, tapi at least harus ada perubahan. Karena kalau gue lihat back kan, ya yang gue tahu itu kan cuma Marek Klok, Kambuaya, Egy, terus Fakhrudin, Irianto, Sadil, Irianto, ya cuman kan ini sebagian besar adalah squadnya AFF. Oke. Nah, back kanannya, sorry to say, itu nggak banget. Back kirinya jelek juga. Tengahnya nggak bisa pegang bola, nggak bisa kontrol bola. Nah, pemain-pemain yang kita kenal tidak mencapai levelnya. Ricky Kambuaya jelek banget. Egy, ya so-so. Marek Klok nggak kelihatan. I mean, gue nggak tahu apakah ini karena ada 4-5 pemain baru belum kompak. Apakah ini karena match pertama masih harus adaptasi? Gue nggak tahu. Dan itu bukan kasarnya itu bukan urusan gue. Yang gue pengen tahu dan yang gue harapkan adalah next match itu peluang masih terbuka kok. Kalau lu sapu bersih sisanya, lu tetap jadi runner up kan. Asumsi Vietnam sapu bersih sisanya, ya kan. Nah, gue harap akan berubah, terutama juga dari fighting spirit. Fighting spirit nggak ada fighting. Crossing semuanya hancur. Umpan-umpannya hancur. Maka dari itu kipernya juga amburadul. Gue nggak tahu kiper dari mana itu. Tapi intinya adalah ini bukan timnas yang gue kenal. Ini yang bikin gue kecewa. Bukan timnas yang gue kenal, terutama dari sisi permainan. Dan gue yakin Sintayong juga kecewa dengan permainan, bukan dari hasil ya. Tapi kalau ngomongin dari tadi kan mungkin ini hanya sedikit ya pemain ya walaupun mungkin ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 termasuk Klok dan juga Johari ya, Sadil juga nggak ada, ya hampir setengahnya lah. Tapi kan tadi yang kata coach juga ada Kambuaya, ada Irianto, ada Fakhrudin, ada Rizky Ridho yang memang kemarin di squad AFF kemarin. Tapi kan emang lawannya kemarin di AFF pun ketemu Vietnam juga kita hampir nggak ada keluar untuk menyerang kan. Ingat nggak sih pertandingan pertama yang 0-0 yang kita dibombardir sama Vietnam itu, tapi emang apakah ini kita artinya kalah kualitas sama Vietnam, makanya kita gentar untuk bermain megang bola cukup lama. Pertahanan yang paling bagus itu yang nggak kebobolan, Ji. Dan ketika AFF Suzuki Cup berhasil dilakukan oleh tim nasional Indonesia, ya itu dipuji-puji kan, makanya kan. Ya. Strategi bertahannya kan. Sepak bola tuh jangan lupa, sepak bola tuh nggak cuma bertahan. Sepak bola bertahan itu udah lama ditinggalkan. Zaman dulu, zamannya Inter juara Champions yang awal-awal yang tahun 50-an, 40-an yang pakai strategi Catenaccio, Grendel, itu kan bertahan total. Istilahnya pakai gembok. Nah, itu kan zaman dulu. Sekarang kita udah mulai main free flow football, attacking football, udah mulai menyerang. Nah, di sini menurutku Indonesia kurangnya di situ. Selain memang harus dibenahi dari sisi pertahanan, tetapi ketika dia dapat bola, membangun serangan di Indonesia masih menurutku agak sedikit terlalu terburu-buru. Ya, pengen cepat-cepat ngisi ruang di yang ditinggalkan oleh pemain Vietnam. Vietnam kan pakai 3 back. Dikasih diagonal, nanti akan tercipta ruang di sana. Dan Indonesia gue ngelihatnya terkesannya tergesa-gesa, terburu-buru, pengen cari ruang itu, pengen coba nyerang lewat sayap, lewat Sadil tadi, terus ada Kambuaya juga dengan speednya. Tetapi kita lihat Vietnam dia menang pengalaman. Bukan, kita nggak usah bahas teknik dan taktik, tapi pengalaman Vietnam. Kenapa? Mereka langsung lakukan counter press, Ji. Bola hilang, langsung press di situ. Berapa pemain Vietnam kena kartu kuning di awal-awal? Bahkan di babak kedua, ketika mereka udah unggul 2-0, mereka masih ada yang kena kartu kuning. Karena ketika mereka kena serang, mereka tahu. Mereka vulnerable di belakang. Mereka rapuh di belakang kalau mereka kena kecepatan pemain Indonesia. Makanya mereka dengan dewasa mengambil responsibility, tanggung jawab, lakukan pelanggaran. Terus kedua, menurut gue di Indonesia, kita berhasil rebut bola dari Vietnam, jaraknya terlalu jauh. Ya, either sayapnya terlalu deep, terlalu dalam. Di depan strikernya jauh banget. Akhirnya either kita dribbling, terus akhirnya kerebut juga, atau either kita long ball yang bolanya itu istilahnya melayang. Ya. Semestinya bolanya itu nggak terlalu melayang, tapi dengan kecepatan. Kalau bolanya melayang,
backnya bisa mundur dengan cepat. Dan di sini menurut gue di Indonesia harus sedikit diperbaiki lagi, dan mungkin Mark Locke dikasih lebih banyak space saja menurut gua di pertandingan berikutnya, lebih banyak ngontrol bola, lebih banyak kasih passing ke depan. Dan menurut gua tadi dia terlalu bertahan karena memang Vietnam bagus sih ketika mereka bertahan. Jadi mungkin dia dapat tugasnya dari pelatih untuk lebih menutup ruang pemainnya Vietnam itu. Tetapi kualitasnya Mark Locke bisa kasih umpan depan yang bagus. Fungsinya Klok di timnas Sintayong sekarang sebagai gelandang apa, Best menurut lo, Coach? Dan Best menurut lo, apakah dia gelandang penyeimbang atau gelandang kreatif atau gelandang bertahan? Enggak, kayak Busquets. Dia harusnya organize. Dia harus organize di tengah. Dia harus lebih vokal lagi. Dia harus lebih teriak-teriak, lebih ngatur. Biar dia yang bertanggung jawab atas serangan, tapi juga bertahan. Dia juga distributor bolanya, dan itu setengahnya kelihatan. Tapi gue nggak bisa salahin Klok juga, karena hampir semua bermain jelek, ngerti nggak? Nah, Vietnam yang gue lihat di AFF itu 2 kali lebih bagus daripada Vietnam yang tadi. Itu pun kita masih bisa jebol 6-7 gol dengan sedikit keberuntungan. Nah, ini yang parah. Bukan karena lu kalah first match, bukan karena lu kalah 3-0. It happens, dan peluang masih banyak untuk menang. Tapi kan bagaimana kita bisa merombak permainan sehingga timnas ini bisa bermain seperti timnas AFF yang kita kenal, di mana kita bisa memegang bola, di mana kita bisa membangun serangan dari belakang, di mana jarak antar pemain sangat dekat. Itu ada beberapa momen Mark Locke turun ke bawah untuk ambil bola, tengahnya kosong. Tengahnya kosong. Nah, Locke harus passing kemana? Akhirnya dia passing ke kiri, ke Dewangga. Dewangga dapat bola, ya pasti hilang. Kan kacaunya di situ, ngerti nggak? Nah, kembali lagi, forget individual error. Yang terjadi hari ini terlalu banyak individual error. Lupakan itu. Cuma pemain harus sadar, kalau kualitas lu di bawah lawan, you still can win the game. Caranya gimana? Spartan. Contoh paling bagus babak pertama Villarreal lawan Liverpool, babak pertama. Ngerti nggak? Lu bisa, bukan berarti you give up. Tadi gue ngelihat, ya lawan Vietnam udah give up duluan, ngerti nggak? Nah, ini tugas Sintayong untuk menganalisa pertandingan tadi. Kekurangannya di ibarat dikasih tahu lah biar pemain sendiri sadar. Tapi yang gue pengen lihat more fighting spirit, karena fighting spirit ini salah satu kekuatan kita. Kekuatan kita itu bukan long ball 40-50 meter. Kekuatan kita itu bukan sekali syuting 1 gol, tapi kekuatan kita bisa membuat lawan kocar-kacir organisasinya dengan press, transisi cepat, jarak antar pemain dekat, skill individu dan lain-lain. Kalau 11 pemain melakukan itu, kita bisa lolos, sesimpel itu kok. Best lo ngeliatnya dengan sisa lawan ini kan terhitung lumayan ya, harusnya di atas kertas Myanmar, kemudian tadi ada Filipina, harusnya bisa lah lolos ya, walaupun memang nanti akan lawan beratnya akan di fase knockout nanti. Ya, sedikit balik dulu ke yang dikatakan oleh Coach, fighting spirit. Vietnam itu pemainnya tidak punya postur yang tinggi-tinggi banget, Ji. Apalagi khususnya di lini depan, lini tengah. Tetapi sekali mereka long ball, tetapi kok bisa mereka dapat menang second ball-nya? Karena itu mereka ada kemauan, ada istilahnya ada agresivitas, intensitas buat ngerebut second ball-nya. Makanya Vietnam sangat bahaya sekali, bukan dari bola crossing terus mereka bisa flick terus bisa langsung menyerang, enggak, mereka nyari bola muntahan, bola second ball baru mereka menyerang. Terus di Indonesia sendiri berikutnya akan bertanding melawan Timor Leste yang notabene baru aja kalah lawan Filipina 4-0. Ya, kalau di atas kertas memang Timor Leste di bawah kita ya, tetapi ingat ini Timor Leste, mereka punya motivasi lebih setiap kali melawan Indonesia. Dan beberapa pertandingan terakhir Timor Leste yang kita lawan bukan Timor Leste yang sangat mudah sekali dikalahkan. Mereka selalu bisa ngasih perlawanan. Indonesia pun kadang-kadang cuma beda 1, beda 2 selisih golnya ya. Terus kebetulan gue siaran lawan Timor Leste sama Myanmar, dan gue udah mengamati Myanmar sendiri. Mereka sudah mulai ditinggalkan oleh generasi emasnya yang sempat mengguncang sedikit Asia, kualifikasi Piala Asia,
beberapa pemain yang main di Liga Thailand, pemain mudanya, tetapi sekarang mereka datang dengan generasi baru. Terus kalau misalnya soal Filipina, nggak banyak berubah, Filipina gitu-gitu aja. Nanti di usia muda mereka biasanya keteteran, pas sudah mulai senior, mereka naturalisasi pemain-pemain Filipina yang ada di luar negeri, baru mereka tuh kelihatan kekuatannya. Dan menurut gue Indonesia masih sangat mungkin untuk lolos, tapi kalau mainnya seperti tadi, mungkin akan sulit untuk berkembang. Jadi harapan gue melawan Timor Leste, momentum mulai dibangun kepercayaan diri yang bagus, udah mulai jelas siapa pemain intinya, cara main gimana. Kan mungkin lawan akan main bertahan. Ya kita coba berani pegang bola, berani kuasai lebih banyak bola, mendikte permainan, tempo kita yang ngatur kayak Vietnam tadi. Nggak usah jauh-jauh kita mengambil gambaran main seperti mungkin Real Madrid atau Liverpool yang main di final Champions. Kita lihat aja Vietnam mainnya, Ji. Mereka nyerang, spread out, switch play. Mereka bertahan, langsung bikin pelanggaran. Mereka langsung sangat rapi tadi. Kalau teman-teman jebret tim yang nonton tadi, pasti ngeliat banget. Vietnam, pas lagi nyerang 3 backnya. Pas lagi bertahan, tiba-tiba kok ada 5. Dan sejajar lagi, dan rapi. Ketika Indonesia udah mulai penetrasi, 1 dari 5 back ini keluar buat ngepres. Terus tiba-tiba jadi 4. Nah, di sini yang membuat gue sedikit kaget, ya Vietnam sekarang secara taktikal luar biasa. Menurut gue fisik, mental, itu mungkin kita bisa percepat lah istilahnya untuk cara mengajarkannya ke pemain. Tetapi kalau taktikal butuh waktu yang tidak sebentar dan butuh pengalaman yang luar biasa dari pelatih. Dan di sini Vietnam membuktikan bahwa mereka salah satu yang the best lah di ASEAN. Intinya jalan masih panjang untuk timnas kita. Kalau kemarin mungkin muluk-muluk, kemarin targetnya ada juara dan lain-lain. Kita harus step by step di pertandingan match by match untuk bisa melihat bagaimana perkembangan timnas kita, terutama banyak pemain muda di bawah Sintayong. Tapi yang pasti kita tetap harus realistis dan juga tetap kasih semangat untuk timnas kita. Semoga ada perbaikan di pertandingan selanjutnya, termasuk kipernya. Yuk Adi Satrio bisa yuk semangat lebih bagus lagi di pertandingan berikutnya. Dan juga Bias, thank you udah ngomongin timnas. Semoga lisensinya cepat keluar ya, jangan ditahan-tahan biar cepetan jadi pelatih. Oh, ya. Sorry itu pelosan. Oke, kita sekarang akan ngomongin dari Eropa. Tapi sebelum gue ngomongin kita ngebahas dari Liga Champions, gue mau ngasih tahu dulu buat jebret tim kalau bakal ada komentator reaction timnas selama SEA Games ini sama kayak Nobra. Nanti tungguin aja, pantengin aja infonya seperti apa di Instagramnya Jebret Media TV. Dan juga tanggal 17 dan 18 Mei, pantengin ya, 17 dan 18 Mei bakal ada coaching klinik dari pelatihnya Tranmere Rovers. Nah, mau tahu kayak gimana kelengkap detailnya, kayak apa? Kalian cek aja di Instagramnya Jebret Media TV, akan segera diposting info-info selengkapnya terkait tadi komentator reaction timnas selama SEA Games dan juga coaching klinik tanggal 17 dan 18 Mei dari pelatihnya Tranmere Rovers. Oke, kita ngomongin Liga Champions dulu, Coach ya. Ini udah rame banget yang pasti terkait blunder Guardiola, miskin taktik Ancelotti, sampai Benzema yang juga menggendong Real Madrid dan juga gol-gol berbau keberuntungan dan juga efektivitas dari City yang kurang bagus. Kita ngomongin dari kemenangan Madrid kemarin atau kelolosnya Madrid kemarin. Menurut lo apa yang membuat pada akhirnya game plan Guardiola kayak bisa bisa buyar di akhir-akhir, Coach? Terlepas dari mungkin ada berbau keberuntungan ya dari golnya. Gue bilang salah satu kesalahan besar blundernya Guardiola itu adalah menggantikan Mahrez dengan Fernandinho. Karena pada saat itu lo lakukan, lo keluar dari pakem lo, dari filosofi lo bahwa attack is the best defense. Dia berapa kali melakukan hal seperti itu, bertahan, tapi lawannya Burnley, lawannya West Ham, lawan yang cupu-cupu lah. Ini lawan lo Real Madrid. Dan kita tahu semua Real Madrid bahwa mereka nggak jauh berapa tahun lalu treble UCL, dan pemain yang menang treble UCL itu banyak yang masih main. Artinya fighting spirit itu ada. Kalau lu lihat selama 90 menit sekaya taktik apa sih? Gol itu terjadi di menit 90. Kita lihat berapa peluang yang didapatkan oleh Real Madrid kalau Ancelotti kaya taktik selama 89 menit sebelum gol itu terjadi. Awal babak kedua, Vini. Habis itu, ada tengah-tengah, sedikit banget. Shot on goal aja sedikit. Walaupun di babak kedua, awal babak kedua mereka menguasai. Jadi emang ini pelatih emang misi taktik, sesimpel itu. Ngerti nggak? Bahwa lu dapet 2 gol dengan bola-bola atas. Gue rasa lu juga bisa, Ji. Ya udah masuk ke depan, udah crossing aja. Itu yang mereka lakukan kan.
Tapi kan kalau bentar gue potong ya. Tapi kan kalau lo ngelihat dari leg pertama di mana Kevin De Bruyne juga bisa masuk dengan sundulannya, terus ada golnya Bernardo Silva yang juga sedikit berbau keberuntungan nyuri momentum. Sebenarnya juga gol-gol City kan juga ya berbau keberuntungan dan juga berbau kesalahan kan, bukan yang memang murni gol bagus sebenarnya kan? Betul. Leg pertama itu kan festival kesalahan dari kedua defender. Ya. Ya kan? Nah, kedua defender ini, kedua tim itu kemarin mainnya bagus. Nacho, iya, rapi. tahu ya main rapi dan di City pun mainnya rapi. City juga nggak main bagus kemarin, nggak create banyak peluang. Cuman pada saat Grealish masuk, 2 peluang yang dia dapatkan, 1 dibuang yang nyaris gol, oke? Akhirnya Mahrez cetak gol, tapi dibilang City top nggak juga. Cuman sangat kelihatan Ji, pada saat waktu mepet. Let's say mulai dari menit 80-an lah, 85 sampai extra time, itu Madrid Spartan banget. Sampai penalti terjadi, City masih punya sekitar 25 menit, kalau nggak salah. Oke? Untuk mengejar ketertinggalan. Lu lihat City main Spartan nggak? Nggak ada Spartan-Spartannya. Tapi dari awal kelihatan lesu, coach, menurut gue ya. City dari awal nggak Pep Guardiola banget gitu cara mainnya menurut gue ya, karena mereka kelihatan mainnya hati-hati, ya kan? Betul. Tapi Madrid juga hati-hati, nggak ada masalah. Yang harus cetak gol kan Madrid, bukan City. Ngerti nggak? Dan mereka bisa tahan. Mereka bisa tahan sampai menit 89 sampai yang long ball itu terjadi kan. Di situ mereka dua kali kalah. But it's okay, it happens. Tapi pada saat lu ketinggalan dengan penalti yang sama sekali nggak perlu karena Benzema ini keluar kan. Kalau dia nggak dijegal, dia nggak bisa kemana-mana juga. Lu tinggal screening, tinggal cover kan. Tapi oke, it happens lah. Dapat penalti 3-1, you still have 25 minutes. Akhirnya Rodri out, gantiin Sterling, kembali ke 4-3-3 kan, dengan 3 penyerang. Nggak ada Sterling cenderung Grealish nggak jelas ya. Walaupun ada peluang itu ya, satu ya yang depan gawang disapu sama Mendy itu ya. Ya oke, sekali doang, tapi that's still not enough karena lu masih punya 25 menit. Ya. Gitu. Oke, bentar coach. Berarti masalah mental kayaknya nih. Nah, ini ada masalah loh. Betul, masalah mental. Ya, berarti bentar, tapi kan Guardiola udah pernah memenangkannya bersama Barcelona gitu. Dia juga berkali-kali meraih juara Liga ya, walaupun bukan Liga Champions sama Barcelona, tapi sama Munchen, Liga domestik, Liga juga di City. Masa pelatih sudah juara berkali-kali nggak punya mental kayak gitu, Mas Arif? Apa yang salah berarti? Iya, kalau ngelihat rentetan tim yang ngalahin City di Champions kan, lu bisa lihat, bahkan Monaco aja bisa ngalahin mereka gitu, mentality mereka agak dipertanyakan sebetulnya kan. Maksud gua oke lah, Guardiola nge-build sebuah tim yang nowhere near tim lain bisa nyamain lah dari sisi apa yang dia mainin di Premier League gitu. Dia bisa ngebantah semua teori bahwa Guardiola bisa kok City main luar biasa gitu. Cuman kenapa ketika it matters di big games, di partai-partai yang harusnya lo bisa menangi, bahkan dengan keunggulan yang kemarin kan sebetulnya mereka tuh lo memasukkan 2 gol di 2 menit terakhir itu kan bukan potret sebuah tim yang bisa jadi juara. Nah itu gue mempertanyakan gitu. Guardiola juga in a way dia bagus dalam liga, tapi ketika main di Champions kok tim-tim yang harusnya bisa mereka kalahkan dengan mudah kok nggak bisa mereka lewati. Ini menjadi satu pertanyaan juga buat gue, kenapa mental. Ya, oke. Ya, hilang suaranya. Tapi hilang Mas Aryo suaranya, koneksinya agak-agak berat tuh. Tapi ya. Oke, gue tambahin dikit ya. Gue kurang setuju kalau Haryo pertanyakan ya, tapi yang dipertanyakan bukan Pep. Yang dipertanyakan adalah pemainnya. Gue juga pertanyakan. Iya, para pemainnya. Iya, bukan Pepnya, tapi pemainnya. Oke, tapi berarti kelebihannya itu dong. Berarti mungkin kalau lu bilang mungkin Ancelotti dari taktikalnya miskin, berarti Ancelotti punya kelebihan dari motivasi pemain dan membiarkan pemainnya untuk bermain lebih lepas dong, dibandingkan Pep Guardiola misalnya. Kan gue udah bilang tadi, pemainnya sudah menang treble sebagian besar. Mereka tahu seperti apa. Nah, pemain City, pemain PSG nggak pernah menang apa-apa, menang di duit. Nah, mental ini harus dibangun.
itu nggak bisa dalam setahun 2 tahun. Tapi kan ada juga kadang orang yang bilang ketika pemain sudah berkali-kali juara, biasanya ada yang bilang nih, oh nih pemain udah jenuh, udah nggak punya rasa lapar lagi. Ada juga yang akan bilang seperti itu kan ketika Madrid misalkan gagal gitu. Mereka sudah melewati masa jayanya, udah nggak lapar gitu. Sorry, Madrid belum juara loh. Iya, maksud gua udah mendekat. Tapi maksud gua dia udah pernah menjuarai berkali-kali kan di Liga Champions yang lu bilang pemain Toni Kroos dan lain-lain kan. Iya. Ya artinya mereka berarti masih punya rasa lapar itu dong. Oh iya dong. Semua pemain untuk gue yang lu katakan tadi itu teori belaka. Semua pemain mau 200.000 kali juara tetap pengen untuk 200.001 kali juara. Pemain profesional seperti itu. Entah bisa atau tidak kan nggak tahu. Nah, gue lihat timnya Pep ini terlalu stylish. Seperti yang gue bilang tadi, 25 menit nggak ada fight-fightnya. Bahkan pada saat mereka crossing dari belakang, itu benar-benar beda banget dengan permainan pragmatisnya Real Madrid. Itu beda banget. Kelihatan banget fighting spirit-nya. Ya berarti ya Pep berarti banyak juga dong celahnya untuk bilang sebagai pelatih yang bagus ya kan. Artinya dia dari taktikal hebat, tapi dari untuk finishing touch-nya di kompetisi seperti Liga Champions ya, masih banyak celahnya dong. Nggak gampang, betul. Itu tidak gampang. Dan so far memang belum terbukti. Nah, sekarang kalau lu menilai berapa tim sih yang bisa masuk 2, 3 kali, 4 kali ke perempat final atau semifinal Champions League. Kalau kita lihat di Eropa kan segelintir doang. Dulu Juve kan, sekarang udah Juve out. Praktis kan sekarang Real Madrid, biasanya Barcelona juga, Munchen juga, Liverpool, City. Kan praktis akhir-akhir ini itu aja. Ini kan tim hebat semua. Tapi gue setuju dengan finishing touch. Nah, sekarang kalau ini kita bicara turnamen. Pep itu 3 kali juara di 4 tahun terakhir. Mungkin 4 kali dalam 5 tahun terakhir. Apakah itu bukan sebuah prestasi? Kan prestasi juga. Bahwa di Champions League berapa kali gagal, dan gue bilang, kalau lihat dari sampai extra time, gue bilang Madrid layak lolos. Bukan karena pelatihnya hebat. Murni karena pemainnya lebih berpengalaman. Mereka ketinggalan 3-0 lawan Chelsea loh. Alonso hampir cetak gol keempat karena hands. Tapi they still coming back karena ya Modric, Kroos, Benzema, Vini itu kan nggak banyak klub punya pemain yang berkualitas kayak mereka. Oke, Mas Aryo, kalau melihat dari tuntutan lagi, ini sebuah pertanyaan yang klise tiap tahun ketika Guardiola gagal menjadi juara Liga Champions. 1 juta euro ya, 1 juta pounds sudah dihabiskan dalam 5 tahun 6 tahun terakhir untuk bangun 1 tim. 1 miliar. Oh ya 1 miliar, sorry, 1 miliar. 1 miliar pounds. Gua sampai kebalik. Beda tipis sama MU. Karena kan karena 1 M, bukan million tapi miliar. 1 miliar. 1 miliar pounds untuk membangun tim yang memang harapannya ada Liga Champions itu kan. Lagi-lagi ujung-ujung kalau cuma juara Liga, walaupun kalau coach selalu akan bilang tapi dia selalu dominan di Eropa maupun di Liga gitu. Tapi targetnya kan juara di Liga Champions. Bahkan yang kemarin Tuchel bisa langsung juara gitu. Gimana Mas Ari? Menurut lo ini ada sebuah tamparan buat manajemen City dan juga Guardiola nggak sih pada akhir musim nanti? Apakah Guardiola masih akan dipertahankan untuk memenuhi juara Liga Champions ini? Kalau mau juara Champions ngambil Ancelotti. Tapi Liga belum tentu juara terus ya. Liga belum tentu juara. Ya, Ancelotti kan udah terbukti dengan Everton, udah gitu aja. Maksudnya kan kalau lo ngelatih pemain-pemain hebat, lo kan nggak lagi ngomongin taktik gitu, lo justru ngomongin manajemen gitu kan. Dan Guardiola setelah Barcelona yang luar biasa 2010-2011, berapa kali sih dia dapat kesempatan di Munchen, berapa kali kan dia juara Liga, tapi ketika when it comes to Liga Champions-nya selalu gagal. Di City apalagi gitu kan, tim dia apa sih yang nggak dikasih sama manajemen City kan. Bahkan gue kaget juga mulai setelah mereka kalah kemarin, fansnya juga banyak yang bilang apa saatnya untuk ganti Guardiola. Kalau mereka itu ada kan ya. Ya kan benar, ada juga kan, gitu bicaraan kan. itu ada bicaraan itu. Berarti kan emang murni mereka butuh Liga Champions. Mereka udah melewati fase dominating the league gitu. Itu udah lewat fase mereka.
bahkan dengan permainan yang tadi gue bilang di awal gitu, lo nggak pernah lihat tim Inggris main kayak gini, tapi ternyata bisa main cantik kayak Barcelona kan, City. Tapi kalau ujung-ujungnya gagal, ya lo balik lagi aja ke era Mancini, mereka juga juara Liga, sama Pellegrini juga juara Liga, tapi di Champions-nya bahkan Pellegrini juga sempat sampai semifinal juga kan ke Liga Champions kan, artinya tipis-tipis aja gitu kan dari mentality yang dikasih oleh Pellegrini di Liga Champions gitu. Nah, Guardiola gue sebetulnya kalau lihat pemainnya kurang apa juga sih City untuk bisa bahkan mereka udah unggul dari Madrid, mereka udah gue bahkan udah bilang udah 2 langkah lah di final kemarin, bukan selangkah lagi gitu kan, tapi ternyata dalam 2 menit terakhir. Nah, ada yang mempertanyakan juga pergantian pemain dari Pep Guardiola, kenapa dia menarik pemain-pemain yang harusnya bisa kontribut. Lo ada De Bruyne di lapangan sama nggak ada De Bruyne kan beda banget gitu kan. Dia bisa ngasih tetap aja lo bisa nekan berapa kali umpan jauh, terus De Bruyne bisa agak ngedelay permainan, itu kan penting pemain-pemain kayak itu. Tapi keputusan Guardiola yang agak dipertanyakan, kenapa dia menarik pemain seperti De Bruyne. Iya, sama Mahrez. Gue bilang kalau Kevin De Bruyne itu nggak main bagus kemarin menurut gue. Jadi dia gantikan dengan Gundogan, gue masih bisa terima karena posisinya sama, dan Gundogan itu kan kalau gue lihat menurut gue ya, dia itu lebih kapten di lini tengah, dia bisa organize tengah. Kalau Silva dan Kevin De Bruyne itu kan lebih kreativitas, visi menyerang, ya kan. Nah, tapi yang bikin gue bingung ya menarik gini ya. Ya, satu, lu nggak bisa, you cannot kill the game dengan gol kedua. Grealish dapat 2 peluang, tidak terjadi. Yang lu harus lakukan apa adalah tidak membiarkan Madrid pegang bola. Caranya bagaimana adalah melakukan pressure ke depan. Sampai menit akhir. Ngerti nggak? Itu tidak dilakukan. Mereka mundur, akhirnya Madrid keluar. Madrid sampai dapat ruang di sayap, mereka crossing. Itu yang mereka lakukan kan. Nah, jadi blundernya siapa? Ya blundernya Pep. Harusnya karena karena hanya selisih 1 gol, lu harusnya tetap press. You go for the second goal. Kalau itu terjadi 2-0, selesai itu barang. Ngerti nggak? Tapi dibiarkan Madrid datang, dan dengan skill individunya Madrid, ya lihat sendiri 2 gol terjadi. Ini kan yang menjadi permasalahan, kok naluri Pep untuk killing the game, untuk agresif kok beda dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Masalahnya apakah ini mungkin dia mencoba lebih berhati-hati dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana selalu bilang Pep overthink, maka sekarang bermain lebih sabar, bermain lebih agak defense-nya lebih diperkuat dibandingkan ketika tahun-tahun lalu dia gagal gitu. Tapi ternyata nggak sukses juga kan? Iya, kalau mau ngambil contoh yang mirip juga sebetulnya Klopp kan juga ketika dia di awal-awal kan dia juga maunya kan ngegas terus kan. Dia mau ngegas terus, timnya udah unggul dia mau nyerang terus, tapi sering banget kena counter kan. Sering banget kena counter ketika lo udah unggul 4 gol, akhirnya lo menangnya 4-3. Lo unggul 3-1, akhirnya bisa sama 3 sama. Nah, itu yang kayak gitu-gitu akhirnya mau nggak mau agak mempengaruhi juga Pep. Cuma kalau gue lihat dia sudah unggul kayak kemarin, udah unggul 2 gol agregat ya. Dia unggul 2 gol, lo tinggal nunggu 2 menit terakhir, bahkan menit 90 masuk menit 91, sebetulnya nggak salah juga sih untuk lo agak ngedelay permainan gitu ya. Maksudnya lo nggak ngegas lagi, lo tinggal butuh menit terakhir final whistle untuk nyelesain game itu. Jadi sebetulnya nggak salah juga gitu Pep untuk ngilangin rasa dia untuk killing the game, terutama di menit-menit terakhir ketika lo unggul untuk 2 gol ya. Gue rasa itu juga sebetulnya bukan masalah bagi bukan menit-menit akhir, injury time-nya itu 6 menit loh. Iya. He should wait. Dia harus menunggu. Lu kalau lihat pelatih-pelatih yang unggul, yang ingin mengulur waktu, dia tunggu sampai extra time-nya berapa menit. Pergantian pemain dilakukan di extra time. Ini 5 menit sebelum tahu extra time-nya berapa, dia ganti Mahrez dengan Fernandinho. Ya, itu menjadi problem. Jadi 4-4-2. Itu gue bilang blunder. Itu gue bukan pergantian Kevin De Bruyne ke Gundogan karena posisi sama. Mendadak lu berubah, mendadak lu biarkan Madrid datang. Ya. Apa yang dikatakan Haryo, gue nggak setuju. Tapi Haryo benar. Banyak pelatih melakukan itu. That's why kembali lagi ke filosofinya.
the best defense is attack, bukan parkir bis. Tapi sebenarnya kalau kita lihat problemnya City itu sudah kelihatan waktu lawan Atletico juga di leg kedua. Sebenarnya Atletico juga bermain lebih Spartan kan di babak kedua dibandingkan City yang dikurung tuh akhir-akhir kan. Betul, gini. Dua tim, Madrid maupun City, kekuatan mereka itu apa? Bertahan atau menyerang? Menyerang. Menyerang kan? Bener nggak? Okay. That's why pada saat, ini yang kritikan gue terhadap Ancelotti, pada saat dia menurunkan Valverde selalu jebol. Selalu kewalahan. Baru Rodrigo masuk, kayak lawan Chelsea. Rodrigo masuk baru. Nah, di match pertama, akhirnya dia pasang Rodrigo dari awal. Mereka cetak 3 gol loh. Yang jadi masalah kan bukan 3 gol, bukan mereka kalah 4 gol. Yang jadi masalah kenapa di belakang kebobolan 4. Artinya dengan Rodrigo mereka bisa cetak 3 gol. Kenapa lu dari awal mainkan Valverde lagi? Ngerti nggak? Ya. Tapi kan itu. Jadi luck-nya Ancelotti itu lagi gede banget, Ji. Tapi maksud gue tapi kalau masukin Rodrigo di awal bisa jadi City-nya golnya lebih banyak loh. Belum tentu. Kayak leg 1. Enggak, bentar. Leg 1, gol-gol itu terjadi karena jeleknya DM, center back. Ya, sama jelek di jelek di Real Madrid maupun di City. Terlalu gampang sampai terjadi 7 gol. Kemarin, kedua center back main cukup bagus. Madrid cukup bagus, City cukup bagus. Sampai di menit 90 dengan bola atas itu. Tapi kan itu juga ketolong dengan adanya Casemiro dan juga Valverde kan. Coach Valverde kemarin juga banyak ke tengah ngebantu ngerebut bola kan, nggak cuma nyerang. Dia nunggu Betul. Valverde itu bagus, bukan Valverde, tapi kan dia menggantikan Kroos pada saat Rodrigo masuk dan itu dilakukan juga lawan Chelsea. Kroosnya ditarik, Valverde ke tengah. Valverde itu kuat dalam posisinya apa? Di tengah. Karena paru-parunya ada 32, jadi nggak ada capeknya. Ngejar mulu ya kemarin, gila tuh kemarin. Jadi lu harus bisa manfaatkan kualitas pemain. Gue sangat menikmati leg pertama, di mana Madrid bermain dengan Rodrigo, Vini, dan bench. Oke. Terakhir Mas Aryo, kalau melihat kemarin pergantian pemain di mana Camavinga kemarin masuk yang langsung dipuji-puji, langsung begitu efektif, Valverde pun juga mundur ke belakang dan Rodrigo maju. Berarti artinya itu ada isu kan kemarin si Ancelotti sempat nanya juga di extra time, gue harus pakai siapa nih, siapa yang harus digantikan atau siapa yang harus dimainkan. Berarti artinya pergantian pemain ini jitu dong, walaupun dibilang selalu template. Paling pergantian Ancelotti masukin Camavinga, Rodrigo, paling itu aja. Tapi kan sukses selalu kan? Iya, tapi kan dibuktiin dari omongan Marcelo kan, bahwa pergantian keputusannya tetap ada di Ancelotti. Walaupun dia selalu nanya kepada pemain kan, kira-kira gue masukin siapa, kira-kira siapa yang siap untuk main, kira-kira siapa. Dia selalu ada komunikasi sama pemain senior lah di tim, walaupun keputusan akhirnya kan tetap di dia gitu. Tapi kan dia bisa nyaring dari pemain-pemainnya siapa yang kira-kira di lapangan bakal dibutuhin sama tim. Jadi yang kalau gue lihat pergantiannya itu bukan ya kalaupun template, tapi itu kan udah dari sebuah pembicaraan yang selalu dia lakuin sama para pemain seniornya dia gitu. Jadi dia tahu banget gitu. Nah yang kalau kita bicara di era Pep dulu deh, gue bahkan bisa apal gitu. Tiap dia main pasti akan masuk dia. Emang pelatih punya template kira-kira siapa yang akan dimainin, kira-kira kalau gue sudah unggul siapa yang bakal masuk, kira-kira kalau gue butuh penyerang siapa yang diganti. Itu kan pelatih udah ada template-nya, dan Ancelotti juga punya itu, masukin pemain untuk bisa nahan tengah, dan kebukti kan City agak susah untuk bisa ngegolin kemarin di extra time. Kalau gue nggak ngelihat itu, gue ngelihat dia hanya punya 2 striker, dia masukin dua-duanya karena dia dalam posisi ketinggalan. There is no choice. Itu yang lu harus lakukan karena lu main long ball. Asensio dan Rodrigo masuk. Bahwa Valverde digeser ke tengah untuk Kroos, ya oke. Camavinga masuk, itu juga pemain tengah. Jadi nggak karena dia juga nggak punya banyak pilihan, dia harus bermain oportunis, pragmatis. Kenapa? Karena dia miskin taktik, dia nggak tahu cara ngerusaknya gimana. That's why dia masukin sebanyak mungkin striker di depan. Kalau pemainnya udah levelnya Madrid, gue rasa ya tadi gue bilang taktik itu udah nomor 2 lah. Tapi mentality itu, gimana pemain bisa
tampil lebih bagus dari biasanya. Itu kan yang selalu dimiliki oleh Zidane, selalu dimiliki oleh Ancelotti. Yang gue bilang, apa sih yang strategi apa sih yang diterapin oleh Zidane? Apa sih pergantian yang dilakuin? Paling mindahin Lukas jadi bek kanan doang, itu kan perubahan doang. Tapi kan what it matters hasilnya apa gitu, yang bisa dia ubah sebuah tim ini menjadi pemenang. Nah, untuk level Madrid bukan lagi dibutuhkan pelatih yang wah strateginya harus begini, wah harus nyerang begini, enggak juga. Tapi butuh pelatih dari era Del Bosque lah dulu. Del Bosque pun begitu, dari Jupp Heynckes juga begitu. Nggak ada tuh strategi yang luar biasa yang bisa ditelurkan dari mereka, tapi manajemen dia, what it takes untuk bisa menang di saat lo butuh, nah itu yang dimiliki oleh Ancelotti. Enggak. Gue nggak setuju sama Haryo. Justru kalau nggak mungkin nyampe final. Ya ini gue jelaskan. Kalau yang dikatakan Haryo benar, setiap tahun Real Madrid masuk Champions League final atau juara. Karena justru berapa kali dia juara? Bentar. Pada saat dia treble di Liga keteteran. Kenapa nggak? Kalau sehebat itu kenapa dia nggak sapu bersih Liga? Satu. Kedua, pada saat ditinggal Ronaldo 2-3 tahun nggak ada apa-apanya Real Madrid. Maka dari itu mental sudah punya. Butuhlah taktik yang benar. Kayak Klopp, kayak Tuchel, kayak Pep, kayak pelatih-pelatih hebat lainnya. Kalau Aryo tadi bilang manajemen, gue setuju, betul. Dan itu memang dilakukan oleh Zidane dan Ancelotti. But that's enough, tidak cukup untuk bisa konsisten. Makanya butuh taktik strategi lagi. Jadi mental sudah punya, ditambahin taktik strategi. Tapi kan nggak mungkin. Kalau mereka itu di kandang kalah. Mereka itu di kandang diobok-obok sama Ajax. Tapi kan itu kan template sempurna, coach kan. Ya lanjut Mas Aryo. Ya kalau gue balik, Pep strateginya kurang apa sih dia? Strateginya permainannya kurang apa sih? Tapi kan dia juga nggak setiap tahun dapat treble kan, nggak setiap tahun dapat, bisa bahkan champion aja nggak dapat kan? Artinya kan lo butuh selain karena strategi, mentalnya nggak ada manajemen dan mental itu. Betul, itu gue katakan. Tapi gue sangat setuju soal management. Tapi lu bilang nggak butuh strategi, nah itu yang gue nggak setuju. Iya, maksud gua nggak butuh strategi yang seperti Pep. Maksud lu pasang aja strateginya. Itu butuh pelatih hebat yang strategi seperti Pep, di mana dia sapu bersih karena mentalnya sudah punya. Pep tidak punya mental, bukan Pepnya, tapi timnya Pep tidak punya mental, terlalu stylish, tapi dia punya strategi. Nah, yang seru kan sekarang nanti ketemu Liverpool. Liverpool punya strategi, Liverpool punya mental. Oke. Ini udah pas ngomongin udah lama nih, cukup panjang kita durasi ngomongin Madrid dan juga City. Udah kita move on, kita lewatkan. Masih mungkin kalau Jebreti masih pengen tahu perdebatan terkait Ancelotti dan juga nanti Klopp, mungkin juga sambil menunggu nanti jelang laga final kita buktikan nanti apakah motivasi dan mentalitas ala Ancelotti dan juga Real Madrid ataupun tactical dan juga kualitas mentalitas dari Liverpool yang nanti akan menang di laga final nanti. Tapi kita ngomongin sedikit Liverpool. Kemarin Liverpool mungkin sudah banyak yang bilang udah merem nih, ibaratnya udah satu kaki melangkah ke final. Tapi nyatanya dia kemarin kebobolan juga cukup banyak ya, 2 gol kemarin di awal yang membuat fans Villarreal udah mulai sedikit udah mulai berharap gitu kan, jangan-jangan bakal ada kejutan lagi. Tapi artinya ada kekurangan juga dari Liverpool yang memang bisa dilihat nih di laga final nanti. Mas Aryo, menurut lo apa yang bisa ditelisik itu dari Liverpool? Ya kalau kita lihat dari komposisi kan sebetulnya ketika lo nggak mainin Luis Diaz, orang agak aduh kenapa nggak dimainin dari awal ya si Luis Diaz. Kita tahu dia kan emang ya Jota oke lah as a poacher, as a pemain yang bisa masuk di dalam kotak penalti, right man at the right time. Tapi untuk bisa memberikan tekanan, untuk bisa memberikan flair dalam sebuah permainan, itu kan Luis Diaz orangnya. Dan di tengah Hendo, orang bilang Hendo jagonya apa sih? Tapi for Liverpool, Hendo is a major thing. Itu pemain yang lu butuh banget gitu Liverpool untuk ada Hendo di tengah. Ketika Hendo masuk kan beda kan dari permainannya, ketenangannya yang dia miliki, teriak-teriakan yang dia teriakin ke teman-temannya. Kalau komposisinya dari awal winning timnya Klopp, gue rasa
ada chance besar ya bagi Liverpool. Cuman kalau dia kemarin ketemu City 85% dah, gue yakin bisa juara Liverpool. Tapi ketemu Madrid gue lagi pikir juga nih, jadi 50-50 nih. Karena gue ngelihat Ancelotti itu, anjir ini pelatih, lu nggak main bagus, tapi lu bisa menang, itu loh Ancelotti. Gue bilang kalau ketemu City justru peluangnya besar Liverpool kalah. Tapi karena ketemu Madrid akan lebih besar untuk menang. Enggak lah, serius. Klopp kan udah lu nggak usah bilang cincong, kita taruhan siapa. Berani nggak? Klopp kan head to head sama Pep menangan Klopp. Dia memang udah sering dari mana? 3 tahun terakhir Liverpool nggak pernah menang. Apa? Dari City? City Liverpool. 3 tahun terakhir Liverpool tidak menang dari City. Ya tapi kan ya seri, nggak kalah juga jauh lah. Ya kalah ada kalahnya juga. Iya. Tapi Liverpool nggak pernah menang. Di total dari nggak total karena timnya udah berbeda. Jangan lihat total, lihat squad yang sekarang. Ya, benar. Dortmund sama Munchen kan sama lah. Dortmund sama Munchen sama lah sama Liverpool. Nggak bisa kata justru peluang Liverpool jauh lebih besar pada saat ketemu Madrid daripada ketemu itu. Gue kan pengennya juga Liverpool yang menang. Cuman gue realistis, lebih susah kalau ketemu Ancelotti. Justru gue sangat realistis, makanya gue berani ajak lu taruhan. Oke, bentar nih udah ada ini nih fans Liverpool yang selalu bangga-banggain Imagine Being Us. Gimana? Lo mau ikutan ngomong apa, Len? Ya lo bisa bayangin gak sih bagaimana rasanya jadi fans Liverpool akhir-akhir ini? Sombong dulu aja. Untuk semua kemungkinan pertandingan yang dimainkan secara maksimal di musim ini, mereka dapat udah. Terlepas dari ntar final-finalnya mereka menang apa enggak. Tapi semua kesempatan untuk dipertandingkan itu mereka dapat gitu. Jadi udah mentok lah menurut gua. Terus tadi mengenai taruhan sama mengenai siapa yang gue setujui bahwa City atau Madrid lebih gampang buat Liverpool karena siapapun itu Liverpool juaranya. Menurut gua itu harus dibuktikan dengan Haryo mau datang di komentator buat final Champions League yang kita akan selenggarakan khusus untuk 60 penonton di Hotel JS Luansa di Chills Bar and Cafe. Jadi itu nanti akan kita live reaction dan juga I'm in. Oke, deal. Lo giliran ada minuman gratis mau datang lo Mas Haryo. Kalau di Pancoran cuman air mineral doang soalnya. Oke, berarti deal ya. Baru gue mau kasih komentar pertanyaan dari Panji, ya kan? Udah deal. Yang pertama Ji, rambut lu nggak banget, sumpah. Ini orang-orang Korea gini, Len, lo kenapa sih gangguin? Tapi nggak yang nggak rata juga karena nama kirinya. Ya maaf, kurang pakai minyak rambut ini belakang. Ya. Yang kedua, gua malah memperlihatkan skuadnya si City dengan Liverpool berbanding terbalik mentalnya. Ketika City udah leading 1-0 menit 75, bahkan komentator Inggrisnya udah nggak netral, komentatornya udah bilang bahwa gol ini akan membawa City ke final, ya termasuk juga postingan-postingan di IG-nya ESPN FC itu nggak netral semua, itu udah pada bilang City yang bakal masuk. Nggak taunya akhirnya diputar balikin kan. Udah dijelasin tadi akhirnya kenapa bisa Madrid yang akhirnya ngegolin. Nah, sebaliknya lu bisa lihat nggak jagonya Klopp sama pemain-pemainnya. Babak pertama terlepas dari ini angkanya aneh banget ya kalau kita nggak lihat dari bandar ya. Terlepas dari babak pertama itu hancur mainnya dan bisa kebobolan 2 gol nggak nyampe 45 menit untuk disamakan kedudukannya. Lu lihat dong hebatnya Villarreal waktu akhirnya bisa nahan si Munchen sampai menit-menit akhir. Lu bisa lihat dong teror penontonnya juga waktu di kandang mereka ini gitu. Tapi kok ya babak kedua Klopp bisa ngomong di dressing room itu ke pemain-pemainnya seakan-akan ya udah ini 0-0 lagi, tapi lu tuh di atasnya mereka gitu. Dia bisa masukin Luis Diaz, nyerang bener-bener kayak nggak ada kepikiran kayak City yang udah kepikiran tuh bahwa setelah dia 1-0 kepikiran gue lolos apa enggak. Ini yang udah panik harusnya karena di 2 samain di 1 babak pertama, malah akhirnya nyerang terus terlepas dari katanya masuknya Luis Diaz, tapi menurut gue ada sesuatu yang memang disampaikan oleh Klopp yang bisa membuat pemain-pemain ini berubah penampilannya gitu. Dan akhirnya dijawab dengan gol demi gol. Yang pertama Fabinho itu dan juga mungkin ya ada apa ya? Itu
kolongnya kipernya kok gampang banget kan gitu kemarin kan di babak kedua. Tapi inilah menunjukkan perbedaan mental di antara Klopp Liverpool dan Guardiola di City gitu. Siapa yang lebih ditakutin? Kan gue udah bilang, gue kalau ketemu City malah lebih ngeri karena ya gue lihat agak-agak susah lah. Sebenarnya lawan Madrid gue lebih senang. Tapi ngelihat 2 kali juga dia bisa balikin kedudukan. 3 kali dong. Kalau PSG kan juga gitu. PSG, gue sama kayak Haryo juga. Agak ngeri-ngeri sedap juga. Tapi mungkin heroiknya selesai di pertandingan 2 leg, Ji. Di pertandingan 1 leg mah selesai Madrid sama Liverpool. Setuju. Sekarang 1 leg doang ya di final. Dia kan di pertandingan kedua mulu bisa bangkit. Iya. Gue sedikit koreksi Valen. Bahwa Klopp ngomong di ruang ganti pasti memotivasi. Gue juga sangat setuju sama Haryo. Ngomongnya you score a goal gitu ya. Kesalahan dari Klopp adalah membangku cadangkan Henderson sama Diaz. Itu kita sudah bahas di DPI dengan line up-nya segala. Akhirnya masuk. Tapi kesalahan terbesar Villarreal adalah di babak kedua dari awal mereka mundur, nggak Spartan, nggak press. Iya. Tapi, itu yang memberikan ruang kepada Liverpool untuk membangun serangan. They play their game. Gue paham tidak ada satu tim yang bisa mempertahankan itu 90 menit. Betul, stamina. At least di 15 menit pertama lu bisa. You go for the third goal. Karena 2-0 ini masih seri, masih extra time. Betul. Itu yang tidak dilakukan oleh Villarreal. Ya terlalu cepat dia mundur nih ya. Betul. Masih banyak waktu untuk membuat Liverpool ngembangin permainan justru di awal-awal babak. Udah mundur, Liverpool dapat ruang, udah selesai loh. Artinya mungkin kalau dilihat dari kesimpulan 2 semifinal ini lebih enak ngejar daripada lu mempertahankan keunggulan. Iya benar. Iya kan Madrid selalu bisa balikin. Enggak, gue bilang kan tadi sebelum Valen masuk, gue bilang kenapa gue lebih percaya Liverpool yang juara, karena Liverpool satu punya strategi, satu punya mental. Madrid cuma punya mental, ngandelin skill individu. That's why gue unggulkan. Bukan berarti Liverpoolnya pasti menang, tapi gue unggulkan Liverpool. Sekarang tinggal lihat di lapangan, mentalnya kelihatan nggak? Kalau seandainya Madrid main dengan Rodrigo, main high press kayak Villarreal, bisa nggak keluar? Tapi selama Luis Diaz sama Hendo main dari awal, Fabinho, Thiago, Hendo, tetap Liverpool, gue bilang. Coach, bentar. Berarti kalau misalkan Madrid dengan Ancelotti-nya bisa ngalahin Liverpool dengan Klopp-nya yang punya, tadi lu bilang punya mentality dan juga punya taktik atau formasi, strategi. Ya. Berarti artinya lu akan mengakui dong Ancelotti hebat kalau dia bisa menang lawan Liverpool Klopp di final. Oh iya. Kan? Oke. Bukan Ancelotti-nya, timnya. Loh, enggak dong. Juga bisa. Loh, kemarin Zidane kan nggak bisa. Kemarin Zidane nggak bisa. Ancelotti juga bisa, Ji. Enggak lah, kemarin Zidane nggak bisa. Gila lu. Timnya ini lagi on fire. Tapi kan karena ada pelatih yang memotivasinya, Coach. Nggak mungkin otomatis. Iya. Lu juga bisa memotivasi pemain. Nggak bisa gua. Nggak bisa. Orang dia motivasi dirinya sendiri aja, keluar dari kantor nggak berani motivasi orang. Ya, Len, gua sama Mas Haryo. Mau siaran aja susah dia. Lu jangan bawa Haryo dong. Oh iya, jangan. Tadi udah deal soalnya di final. Jangan bawa tuh. Oke, terakhir sebelum kita closing dan kita umumin nanti soal jadwal final, nanti nobar bareng DPI juga. Kita mau ngomongin sedikit soal pelatih yang sekarang mau punya rekor nih. 3 kompetisi berbeda, final Jose Mourinho. Gimana? Lihat dia menjadi finalis di ajang Conference League ini suatu yang luar biasa atau menurut kalian menyedihkan untuk Jose Mourinho? Ji, sebelum itu sorry tadi gue mau nambahin, Ancelotti ini udah belajar dari Mourinho juga, Ji. Apa itu? Karena dia langsung tiba-tiba bilang, gue lawan final ini gue merasa seperti derby Merseyside. Karena gue tetap Evertonian dia bilang. Jadi dia pengen ngebelah kota Liverpool yang setengah tuh dukung Madrid gitu kan. Nah, ada satu kesamaan lagi. Dia ngomong gitu. Justru salah dia ngomong gitu. Ya pasti kalah kalau dia mikir di Everton kan. Karena di Everton. Dan gini. Gimana? Berkat Mourinho, gue 3 kali taruh menang tiket. Sekali ke Singapura, 2 kali ke New York. Belum New York. Satu di Spurs, udah dong. Satu di Roma. Yang Roma udah pasti bayar, Harpa udah pasti. Ya, udah Harpa ya.
Harpa udah pasti. Sama Harpa. Jadi 3 kali menang berkat Mourinho. Thank you Mourinho. Artinya ini pelatih memang bapuknya bapuk. Lu main Champions League aja kagak. Tapi kan lo taruhannya semuanya di liga itu. Lo iya, taruhan dimanapun kalau lawan Mourinho gue berani. Ayo taruhan di sini sama gue. Lawan Feyenoord, ya sure. Kalau lu bicara Conference League, ini liga itu kayak UCL rasa lemon. Yang benar-benar kasta ketiga yang baru dibentuk, yang benar-benar untuk rank 5, 6, 7 kan, benar nggak? Iya, 7 ya. Untuk rank papan bawah, gitu masuk final masih, dan lawan Feyenoord belum tentu menang juga, masih bisa bangga. Bangga dalam artian kan Mourinho selalu profesional, dalam artian lo kan masuk turnamen itu bukan lengsoran dari mana-mana, lo emang masuk di turnamen itu dari awal ya, lo mentoknya itu kan juara. Ketika dia juara sama MU, betul. Dia juara MU Liga Eropa kan juga dari dia masuknya di Liga Eropa. Ya kan maunya juara dong. Beda dengan lo juara Liga Eropa tapi lo Barcelona gitu, Barcelona ya misalnya. Iya, lo dari Liga Champion, lo udah dari tim yang kalah-kalah tapi sama Eintracht Frankfurt dapat nafas kedua seperti itu. Nah, ini kan di sini Mourinho juga masuknya dari awal di sini. Kalau dia bisa sampai final dan juara berarti achieve dong. Apapun turnamennya itu. Kalau achieve ya achieve. Cuman kalau lu sudah pernah juara Champions League dengan Inter, dengan Porto dan Chelsea, mendadak juara kasta ketiga, ya kalau bilang achieve ya achieve. Cuman apa enggak itu tamparan sebagai lu yang merasa the special one. Lu masuk Champions League aja kagak. Justru kalau lu bisa masuk Champions League, asumsi lu nggak juara di conference ya, tapi lu masuk Champions League, fansnya lebih appreciate. Tapi kan kalau sekarang lihat kualitas pemainnya, tapi sekarang hancur-hancuran banget. Coach, kualitas mainnya Roma siapa sih? Todorov, siapa tuh kemarin aneh-aneh banget, Zalewski. Kan ya kualitas. Kalau lu bicara hancur-hancuran kan harusnya dia kan dia selalu membanggakan CV-nya. Nah, lu punya CV juara Champions League, kenapa lu nggak bisa ngangat Roma? Oke. Sejelek-jeleknya Pep sama lo. Sejelek-jeleknya Mourinho sama lo sama Pep 2 kali championnya. Tapi gue rindu banget nih. Lo kapan datang ke set baru, Mas Aryo? Mas Aryo, lo kapan datang ke set baru? Gue tanya. Kapan? Tunggu pancoran gak macet, Ji. Ya, kemarin nggak macet selama seminggu kemarin mudik. Last but not least-nya itu jangan lupa yang tadi acara-acara tadi ya, karena kita ini padat banget acaranya. Dimulai dari ada di hari Minggu tuh di tanggal 15 ada main bareng dulu. Jadi ntar tunggu pengumumannya, ada main bareng sama 2 pelatih itu sama tim kita juga. Jadi ntar kita ajak jebret tim. Kemudian sama Tranmere. Iya kan ada 2 pelatih itu datang, kita juga mau ajak main bareng sama penonton kita. Okay. Terus tanggal 17-18 ada workshop, jadi bukan coaching klinik. Jadi workshopnya itu kan sekarang banyak banget yang pengen kayak coach. Ya kan jadi analis gitu. Jadi kita kasih nanti workshopnya yang pertama memang sebuah tim itu preparing the match tuh apa aja. Terus pada saat game tuh coaching and the staff tuh ngerjain apa aja gitu. Terus kemudian di hari keduanya analyzing the match-nya yang udah di-prepare. Jadi nanti ada beberapa kayak workshop singkat lah. Ini loh yang dianalisa di habis pertandingan. Mudah-mudahan habis yang ikutan ini bisa tuh punya modul untuk bisa mulai kayak coach, mulai jadi YouTuber untuk menjadi analis bola. Dan nanti yang dianalisa itu bukan hanya pertandingan Tranmere tapi pertandingan finalnya Chelsea lawan Liverpool. Jadi nanti bisa di-compare itu bagaimana menganalisa pertandingannya. Terus tanggal 29 dini hari itu ada commentator reaction sambil nonton bareng Champions League, cuma 60 orang, jadi ntar tunggu juga pengumumannya, tapi berbayar karena kita mau tahu juga pendukung fans-fansnya Justin yang cukup banyak duit ini katanya butuh tempat yang lebih proper katanya. Jadi kita siapkan tempat yang proper. Mau nggak mereka ngeluarin duit 300 sampai 500 ribu ya untuk ketemu Justin dan untuk bisa nonton dengan makanan resto lah. Kemudian mulai hari Senin sampai kalau lolos ke final mudah-mudahan, walaupun tadi pertandingan pertama memang mengkhawatirkan, kita adain kommentator reactions sama coach juga. Jadi nanti
ditonton dan juga bisa sambil yang satu gadget nonton pertandingan dan satu gadget langsung bisa dengar bagaimana analisa-analisanya Koci dalam pertandingan itu. Dan nanti ada lagi rangkaian di bulan Juli, jadi ntar gue sampaikan lagi. Tapi sebelumnya itu dulu, di bulan Juni, sorry. Itu dulu di bulan Mei, itu padat sekali untuk acara-acara kita di Jebret Media. Jadi Mas Haryo, ya kalau memang perlu surat izin dari kantor kita untuk membiarkan lu siaran, nanti kita kasih suratnya. Kalau Panji gue tahu, mungkin bosnya agak worry, karena kok penontonnya lebih banyak di sini daripada dia di sana gitu. Tolong Gary diedit ya ngomongan. Lo jangan mengancam terus harmonisan. Sorry. Satu lagi, gue tanggal 25 Juni sama Koci akan buat acara yang dulu gue bikin sama KBP. Jadi sport motivation, tapi ini hanya terbatas juga sekitar 50 packs. Jadi nanti kita akan umumkan juga. Jadi lu siap-siapnya dari sekarang, nabung juga dari sekarang. Kalau mau dengar Koci langsung monolog, bukan stand up ya, tapi ngomongin kombinasi antara Just Life dengan Just Talk-nya. Ya, judulnya adalah Visi, Ambisi, dan Konsistensi. Sedap. Anjay. Itu dia. Banyak banget ya acaranya, rangkaiannya dari bulan ini sampai bulan Juni ya. Berarti itu bulan Juli ya? Juni dan Juli. Juni. Oke. Mei dan Juni. Dan Juli juga udah ada program yang udah disiapin dari CEO dan juga tolong di TV masing-masing Panji sama Haryo jangan dicontek ya. Kita biar acaranya beresin dulu ya. Kayaknya mau TV manapun kalau nggak ada coachingnya juga percuma, Len. Mau semua platform kalau nggak ada coachingnya cuma setengahnya sekarang. Oke, itu dia. Thank you semua Jebret Team yang udah nonton. Pastinya minggu depan kita udah live kembali di studio di set sofa yang baru itu. Mas Haryo ditunggu kedatangannya di set dengan sofa, udah lebih santai sekarang. Kayak nostalgia zaman ESPN zaman dulu. Dan juga pastinya buat teman-teman Jebret Media atau teman-teman Jebret Team, kita tunggu komen dan juga sarannya untuk menuju laga final nanti. Kalian pengen bahas topik atau pengen ada masukan-masukan apa menuju laga final Champions League nanti. Karena topik-topik sekarang banyak yang minta nih dibahas ini itu. Thank you semua Jebret Team udah nonton. Sampai ketemu di DPI hari Senin live episode baru di sofa pasca Lebaran. Bye-bye semuanya.